Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas sejarah peradaban Mesir. Saya Dinda Putri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nesta Rahmat. Perkenalkan, nama saya Alfred Satria. Kami berasal dari kelas 10 IPS. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3150 SM dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Sejarahnya mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantari oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Firaun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 SM. Ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadi wilayah Mesir Ptolemeus sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun bukanlah penduduk asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil, yang secara efektif menandai berakhirnya perkembangan peradaban merdeka Mesir. Mesir juga tergolong negara maju di Afrika. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di sebelah selatan, jalur Gaza, dan Israel di utara hingga timur. Mesir terkenal peradaban kuno dan peradaban monumen kuno termegah di dunia. Misalnya, piramid Giza, kuil Karnak, lembah Raja, serta kuil Rames. Sekitar 40% Mesir pada pertengahan abad ke-14 terbunuh oleh kematian hitam, yaitu wabah pes atau sapar yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yaitu bakteri yang berasal dari hewan pengerat. Khususnya tikus dan kutunya. Kesimpulan, pengaruh kebudayaan Mesir terhadap Eropa dan dunia. Mesir berada di wilayah Laut Tengah, di mana juga berada pusat-pusat peradaban lainnya. Selain berada di Laut Tengah, Mesir juga mudah didatangi bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Untuk menuju Mesir, bangsa Asia dapat melewati Kanaan, Syria, Lebanon, Palestina, sedangkan bagi bangsa Eropa khususnya Yunani dapat menyeberangi Laut Tengah. Keadaan geografis Mesir yang demikian dapat mempermudah terjadinya pertukaran budaya antar bangsa yang berbeda kebudayaan. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak membuat Mesir kehilangan identitas budaya khasnya. Bahkan pengaruh langsung dari Asia tidak bisa mengubah corak khas Mesir. Mesir tetap tampil sebagai bangsa besar mandiri dan menjadikan salah satu pusat peradaban. Mesir merupakan negara yang penuh dengan kebudayaan kuno karena banyak sekali peninggalan seperti piramid, Sphinx, dan lain-lain. Selain itu, Mesir juga negara mistis karena masyarakat kebanyakan masih menganut Video ini mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.